Tuhan Yesus tidak menjawab doa gue. Gue pengen jawaban instan. Gue datang ke Jesus AI, gue ketik, Tuhan gimana cara aku menemukan pacar, apakah sudah ada yang ditentukan buat aku? Terus si Jesus AI-nya jawab, apakah ini Tuhan Yesus sendiri yang ada di belakang komputer? Naik level nih. Bukan cuman pendeta, bukan cuman guru. Tuhan Yesus digantikan dijadiin sama AI. Jadi lu memang betul-betul mesti cari sumber asupan makanan yang sehat dan baik begitu. Jangan lu cuman rely on mie instan doang, ya kan? Iya. Nah sama halnya dengan kekristenan. Bisa nggak lu bertumbuh pakai Jesus AI? Buat gue sih enggak. Kita bukan lack of knowledge, tapi seringkali yang menjadi problemnya adalah kita lack of understanding. Dan problem dari orang Kristen hari ini adalah tidak mencari understanding itu. Orang Kristen cuma mau tahu kalau ada masalah dalam hidup gua, ayatnya apa. Dan kalau misalkan ayat itu gak berimplikasi dalam hidupnya, dia akan kecewa, dia akan gak percaya. Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko Andre Tunggal kembali di episode terbaru dari Hello God on Topic. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik, Ko, ini pastikan kamera sedang mengarah ke gue. Oke. Kita mau bertanya ke teman-teman semua di awal episode hari ini gitu, mumpung semua lagi pada nonton. Jadi guys, kita kemarin ada berwacana kalau Hello God on Topic mau keluar. At least artinya mau mengundang teman-teman semua, para subscriber, para followers, para penonton setia kita. Thank you by the way semua teman-teman udah setia nontonin Hello God on Topic, untuk datang dan sama-sama kita podcast live action bareng teman-teman semua, dimana akan ada interaksi, akan ada snack mungkin, dan akan ada Ramatama. Nah pertanyaannya adalah seberapa banyak teman-teman yang mau untuk datang ke acara itu gitu. Kalau Hello God on Topic di live, kalau live hari Sabtu loh. Bebas, ada banyak tanggal merah tahun ini kebetulan. Enggak, kita rekaman aja on the road. Kita rekaman tapi on the road. Live lah. Nggak perlu live, tapi maksudnya kita akan mengundang teman-teman follower subscriber kita untuk datang ikut bareng kita gitu. Iya juga. Tapi kalau live seru juga ya. Nah makanya, jadi akan ada teman-teman, misalkan kita mengundang 100 orang gitu. Oke. Nah coba pertanyaannya adalah, apakah teman-teman tertarik? Tuliskan di kolom komentar. Boleh juga. Oke, itu hal pertama yang mengejutkan yang dimulai oleh Julius. Iya. Dan sebenarnya kita udah pernah diskusi juga dan langsung waktu itu gue bilang, oke juga tuh Jul, boleh deh kita pikirkan. Terus dia udah langsung munculin dong. Ini kayak mini survei guys. Jadi mini survei itu pengen tahu seberapa banyak yang tertarik. Oke. Kalau nggak ada yang tertarik ya udahlah kita. Kayaknya dalam Hello God on Topic on the road itu nanti bakal ini deh ya. Betul. Bakal ada pertanyaan jebakan. Wah, iya. Oh iya, bisa Q&A juga. Bisa Q&A, bisa ketemu. Hal kedua. Oh, ada yang mengejutkan. Ini gua enggak tahu. Teman-teman ada kode internal nih. Wah. Jul, harus kan lu gini, Jul. Oh iya, benar. Itu tahu dari tadi lu udah sipit. Oh, udah sipit ya. Jadi teman-teman di episode sebelumnya nggak ada rekaman ulang ya. Iya. Kita tetap jalan. Episode sebelumnya gue ngerasa kayak mata gue pakai kacamata ini terlalu sipit gitu. Kayak gue sepanjang podcast gue tidur sambil ngomong gitu. Jadi lu sudah sipit lagi loh. Ini iya makanya gue ini lagi gue lu fokusin. Mesti gedein mata. Lagi sipit. Ya. Oke. Udah nggak penting. Udah nggak penting. Nggak apa-apa. Yang penting gue bisa melihat. Ya intinya teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik Jul, atau apa, kamu indah kok meskipun kamu sipit. Iya, makasih ya kok. Kemarin gue abis bawain retret di satu daerah. Ngomongin gue nggak? Enggak ngomongin lu. Nggak ngomongin gue. Lu geram amat. Enggak akan gue nanya. Enggak. Gue nanya. Tapi gue menemukan bahwa banyak teman-teman itu berhadapan dengan masalah insecurity. Insecure banget karena misalnya salah satu bagian part of your body itu kayaknya mungkin nggak bagus ya, dianggap kurang bagus gitu. Iya. Pipi gue tembem. Oh misalnya. Ternyata ini masih ngomongin gue ya. Gue pikir kita udah mau jam itu topik atau pembahasan. Pipi gue tembem misalnya, atau mungkin ini nih hidung gue kurang mancung gitu. Ya sebenarnya hari ini banyak orang struggle with insecurity. Oke, paham. Nah gue mau bilang Jul bahwa lu harusnya udah lewatin masa itu Jul. Yang gue ngomongin minggu lalu kita udah paruh baya berdua. Baik. Ya udah, jadi hari ini kita mau tanya tentang mau bertanya kepada Tuhan Yesus tentang insecurity. Oke, apakah kalau kita bertanya ke Tuhan Yesus kita melipat tangan tutup mata lalu berdoa, Tuhan, saya mau bertanya, aku mau bertanya, gue mau bertanya.
Atau kita ada metode lain, dan kebetulan zaman sekarang teman-teman sudah ada banyak metode lain untuk menanyakan Tuhan Yesus. Bertanya kepada Tuhan Yesus. Jadi bagaimana jawaban Tuhan Yesus tentang insecurity? Iya, apakah teman-teman kalau teman-teman doa, Tuhan bagaimana cara aku mengandalkan menghilangkan insecurity aku, Tuhan langsung jawab gampang, caranya ABCD. Okay. Apakah langsung diberikan Tuhan, jawaban? di manakah jodohku? Tuhan, di manakah jodohku? Tuhan, siapakah yang engkau tetapkan untuk menjadi suamiku? apakah hari ini aku akan mendapat begitu banyak rejeki dari cuan? Oke, jadi judul dari topik kita hari ini adalah Jesus AI. Artificial Intelligence Jesus. Iya, jadi teman-teman sekarang lagi rame setelah kemarin kita bikin rilis satu video soal ChatGPT. To be honest, itu video atau soal ChatGPT itu jadi satu pembicaraan yang hangat. Iya. Karena lahirnya artificial intelligence itu mulai dari sana ya. Kita tanya apa-apa dia bisa jawab gitu. Dan salah satu sohib gua bertanya begini, bro, lu pernah bikin khotbah pakai ChatGPT nggak? Wah iya, waktu itu kita sempat bahas ya. Dan jawaban dia pakai ChatGPT. Gua kaget. Hah? Serius lu pakai ChatGPT khotbah? Iya, itu bikin strukturnya bagus katanya. Tapi lu bukan khotbahin ChatGPT dong. Iya, dia bilang enggak. Tapi anyway, ChatGPT membantu banyak hal. Iya. Bukan berarti ChatGPT menggantikan pendeta atau menggantikan guru ya. Tapi pembicaraan kita makin naik level nih. Bukan cuman pendeta, bukan cuman guru. Tuhan Yesus digantikan sama AI. Nah. Mungkin banyak orang nggak melihat itu sebagai diganti ya. Mungkin orang-orang melihat itu sebagai Tuhan Yesus tidak menjawab doa gue. Gue pengen jawaban instan. Gue datang ke Jesus AI. Gue ketik, Tuhan gimana cara aku menemukan pacar? Apakah sudah ada yang ditentukan buat aku? Terus si Jesus AI-nya jawab, tenang anakku, kamu bisa menemukan pacar. Nah jadi teman-teman, pada saat ChatGPT ini atau kita pada saat rekaman Hello God ini dibuat, Julius telah melakukan survei dengan bertanya kepada Jesus AI ya. Dan videonya seperti ini. Oke, kita udah bikin account kita udah verified. Akhirnya kita bisa tanya si Jesus AI ini. Dari tadi permasalahannya banyak banget. Jadi ini dia pertanyaannya. How to find the correct girlfriend. Nah, tonot. Ini kita lihat si Yesus ini jawab apa ya. Coba lu tau gak kalian tau gak antriannya panjang. Jadi kita tunggu si Yesus ini jawab apa nanti. Nah BTW kenapa kita jadi bahas? Karena ternyata nggak sedikit loh kok orang-orang yang masih diketawain kurang ajar. Kita tunggu sampai Andre berhenti ketawa ya guys. Nah ya, lu mau ngomong. Okay. Dan sebenarnya pertanyaannya tadi balik lagi. Kita pikir ini nggak seramai itu, maksudnya paling at least hype-nya tuh kayak ChatGPT. Cuma ternyata ada dua web yang kalau teman-teman cek di Google AI Jesus, itu ada satu web yang lu harus berbayar untuk lu bisa minta jawabannya. Mengingatkan gua akan sesuatu, coba itu nanti aja. Apa tuh? Gua nggak nyambung nih. Apa tuh? Satu kejadian di tahun era 1500-an yang dipaku itu loh. Baru nyambung. Udah nyambung ya. Oke, jangan dilanjutkan. Terus? Nah itu lu harus bayar buat minta jawaban dari Yesus. Atau enggak yang kedua, lu download di Twitch. Twitch itu satu platform yang kayak YouTube ya, tapi ada interaksi dan bisa interaksi. Nah itu di situ ada Yesusnya, ada gambarnya, ada videonya. Jadi kayak kalau lu orang type pertanyaan gitu kayak tadi kita udah banyak bercanda. Nanti si Yesusnya bakal jawab gitu, cuma jawabnya ngantri karena banyak yang nanya. Bener banget. Cuma di sini permasalahannya adalah banyak orang yang rela untuk masuk ke Jesus AI ini di Twitch ataupun yang berbayar ini untuk menemukan sebuah jawaban. Nah, jadi kita akan angkat dua fenomena yang kita mau bicarakan di hot ini. Keren nih. Yang pertama, kita tentu bakal ngomongin tentang Jesus AI-nya sendiri. Layakkah dipercaya? Apakah ini Tuhan Yesus sendiri yang ada di belakang komputer? Ataukah jangan-jangan Yesus menginspirasi AI komputer? Betul. Seperti Roh Tuhan menginspirasi penulisan Alkitab? Atau apa? Lo pernah kepikir nggak? Apa? Lo pernah kepikir nggak?
Kalau Tuhan dulu pernah menginspirasi penulis Alkitab, menuliskan Alkitab, kenapa ini Tuhan tidak menginspirasi AI Jesus? Lumayan make sense loh. Lumayan make sense. Baru gue mau ngomong, apa jangan-jangan sebenarnya teknologi adalah Tuhan? Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan ngomongin tentang satu fakta bahwa ternyata ada banyak orang sedang mencari jawaban. Meskipun ya sebenarnya kalau dipikir-pikir mereka itu sebenarnya tahu nggak sih bahwa itu bukan Jesus at all gitu. Tapi they're being so desperate to find out the answer. Mau tahu jawabannya? Silakan download Hello God. Atau enggak teman-teman stay di video ini, jangan kemana-mana. Oke, kita bahas yang pertama. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi tadi yang pertama apa? Short term memory gue udah lumayan jelek nih. ini gara-gara main COC nih. Enggak, stop ya. Jangan kita bahas COC. Ayo kita balik ke topik. Dota. Itu juga jangan. Kita balik ke topik. Oke. Kita balik ke topik. Jadi apakah jangan-jangan ChatGPT, Jesus AI ini bisa dipakai untuk menyuarakan suara Tuhan? Gue percaya Tuhan bekerja dalam hal yang misterius. Jadi perlu diakui juga mungkin bahwa bentar, gue salah. Gue percaya Tuhan bekerja dalam hal misterius. Jadi pikiran gue juga misterius sekarang. Oke. Gitu apa enggak? Secara, gitu atau enggak? Apa? Gitu atau enggak? Bukan. Oh enggak. Bukan. Pikiran gue masih bagus nih sekarang. Jadi gue ngerasa. Gue mau salah sedikit. Jadi kemarin kan kita baru bikin event tuh di. Iya, di Miss Call. Di Miss Call ya, Digital Mission Calling. di sono. Satu hal yang gue realize, gue udah ngerti banget pikirannya Julius. Kurang ajar. Gue udah bisa baca dia kalau ngomong ini kemana ini dia semakin transparan. Ada misterius atau enggak pikirannya? Enggak, kalau kali ini beneran lagi ada nih, ada nih. Okay. Tadi sabar, ingat-ingat dulu. Gue ngerasa Tuhan tuh kerja secara misterius. Maksudnya dalam arti, apakah orang yang beneran mencari jawaban, orang yang sedang mencari, at least saya say Tuhan gitu, dia akan mencari begitu banyak hal di usahanya. Dia akan baca firman, dia akan tanya orang, tanya komunitas, tanya temen. Nggak menutup kemungkinan dia nanya si AI ini setelah tahu jawabannya. Misalkan lagi desperate banget, iseng denger nih podcast ini, terus dia beneran cari gimana sih Tuhan cara gue bisa cari cuan dengan banyak. Si Jesus AI bilang, sekarang udah banyak cara mencari uang, kamu bisa bisnis, kamu bisa. Terus dia terinspirasi dan tahu-tahu dia sukses. Gue berharap Jesus AI-nya nanti akan ngomong begini, ingat bahwa uang itu bukan yang utama. Bisa. Bisa, uang perlu, tapi jangan kau mengumpulkan harta di dunia, sebab ngengat akan merusaknya. Betul. Maksud gue apapun jawabannya, dia akan terinspirasi untuk melakukan sesuatu, atau mungkin dia akan merasa disemangati. Jadi menurut gue si Jesus AI ini bisa jadi satu platform yang dipakai Tuhan, bukan yang adalah Tuhan, untuk menguatkan si Sepakat. Gue setuju sih. Jawaban gue ternyata lumayan keren ya. Bagus. Udah bisa jadi pendeta juga. Nggak semisterius tadi kan. Bisa jadi pastor. Iya. Tapi lu agree kan sama gue? Maksud gue itu bisa jadi satu platform yang untuk membantu gitu. Ya, pertama kita mesti tanya dulu apakah AI Jesus ini adalah Jesus. Ya for sure kita semua tahu lah ya. Ini adalah kecerdasan buatan yang telah dibuat, which is kemarin itu ChatGPT udah 4.0 ya, Adi ya? 4.0 apa 3.0? 3.0 ya. Iya, jadi ChatGPT itu adalah satu kecerdasan buatan yang sudah disusun oleh orang-orang di belakang itu, yang mereka melibatkan para ahli. Ya kan? Seperti pembahasan kita kemarin itu kan. Jadi sebenarnya bukan orang-orang bodoh loh yang ada di belakang ChatGPT. Orang-orang pintar, termasuk orang-orang yang bagus ya pada bidangnya. Tetapi once again, kita nggak bisa rely on orang-orang tersebut. Karena misalnya kalau kita ngomong tentang kekristenan atau kita ngomong tentang faith, iman, ajaran Kristen, belum tentu juga memang orang-orang yang, karena gini, you know what, orang bilang bahwa theology is mother of the science. Jadi teologi itu adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan. Which is kalau menurut gua ya, statement itu ada benarnya. Karena
Theology itu ngomong tentang Tuhan dan tentang life itself. Yeah. Dan teologi itu luas banget teman-teman. Seriusan. Lu masuk ke sekolah teologi. Lu sekolah misalnya. Ada sebagian lu sekolah 4 tahun. Itu kalau menurut gua itu sekolah teologi yang cukup bolehlah dipercaya. Kalau rentang itunya 4 tahun. Gua kasih tahu lu. Itu aja lu belum tahu apa, Jul. Lu baru cuman kayak perkenalan doang. The surface, iya. Tip of the Lu iceberg. kayak perkenalan doang. Kayak gue baru lulus teologi kemarin. Di S2 teologi gue tuh kayak bener-bener gila, gue belum tahu apa-apa loh. Kayak the universe is so big. Karena you talk about life, you talk about God. Dan even kita tahu bahwa tidak ada ilmu satupun yang bisa menampung Tuhan dan hikmatnya, right? Tapi Tuhan memilih memperkenalkan dirinya dan terlalu luas untuk lu belajar teologi. Jadi what I want to say adalah begini loh teman-teman. Bisakah seorang yang di belakang Jesus AI mampu? Yang kan kita harapkan Jesus AI. Yang kita harapkan ya menuju ke Jesus, right? Menjadi Yesus. Bisa nggak? Nggak bakal bisa, bro. Nggak bakal bisa, bro. Jadi be realistic bahwa Jesus AI tidak akan bisa benar-benar dipercaya 100%. Malah kalau tadi kita lihat di Twitch ya, ngelantur juga tuh jawabannya. Ada beberapa ngelantur dan ngecap-ngecap juga tuh. Kalau ngecap dulu kemana-mana ya Jul ya. Kalau pola yang kita perhatikan mulutnya, tangannya sama. Mulutnya ikut-ikutan. Dia ngecap aja dulu, terus dia pakai ayat. Lu tau nggak? Tapi gini, ayatnya bukan berarti semua salah tuh. Ada beberapa ayatnya bener tuh, bagus gitu ayatnya. Dan tentu saja sekali lagi yang di belakang Jesus AI juga belum tentu juga orang yang capable, yang tidak capable, which is gue pikir capable juga. Cuman nggak semua sematan ayat-ayatnya tuh tepat dan nggak semua jawabannya tuh tepat juga. Iya. Dia gue percaya orang yang ngebuat Jesus AI ini tuh punya tujuan baik lah. Ya, gua, kita lebih baik berpendapat begitu. Iya, kalau yang berbayar mungkin untuk persembahan kasih atau pelayanan dia kan mahal tuh bikin website atau AI. Jadi kalau yang Jesus saya yang Twitch itu gue ngerasa kayak ada orang baik yang pengen menyebarkan firman Tuhan dengan cara AI lagi ngetren nih, ayo kita jadiin Jesus AI. Tapi beberapa itunya bagus juga, maksudnya saran-saran soal ayatnya bagus juga. Either benar-benar ngena atau tidak, tapi bagus juga. Cuma kalau gue berharap ya, siapa tahu pembuat Jesus AI ini nonton, gue rasa akan lebih baik kalau dia mengarahkan orang-orang yang bertanya kembali ke firman Tuhan. Itu benar. Itu benar ya. Nah jadi makanya kenapa tadi kalau kita ngomong, apakah ini bisa menggantikan suara Tuhan? Sulit nih gitu. Nah, lu mesti benar-benar cari sumber yang betul-betul baik. Kayak ibarat misalnya lu mau makan, lu mau sehat, tetapi lu mau cuman solusi instan doang. Indomie misalnya. Iya, betul. Tapi enak gak buat Gen Z sekarang? Enak dan cepat. Mudah. Tapi bisa nggak lu growing dengan natural dengan cuman makan Indomie? Gue ngomong merek begini etis gak sih? Enggak apa-apa. Indomie itu penyatu bangsa Sudah penyatu bangsa, ya. Anggaplah lu growing dengan normal dengan mie instan. Bisa nggak? Kayaknya enggak deh. Jadi lu memang betul-betul mesti cari sumber asupan makanan yang sehat dan baik begitu. Jangan lu cuman rely on mie instan doang, ya kan? Nah sama halnya dengan kekristenan. Bisa nggak lu bertumbuh pakai Jesus AI? Buat gue sih enggak. Lu bisa dapat jawaban yang baik, tapi belum tentu, tapi itu tidak berarti lu bisa tumbuh dengan itu. Jesus AI. Itu bisa jadi salah satu alat doang ya, bukan satu keutuhan atau jawaban sepenuhnya. Bener. Jadi lu memang pada akhirnya lu mesti cari firman Tuhan, lu mesti cari pembina rohani atau kakak rohani, atau lu bisa cari jawaban Tuhan untuk bisa lu growing, berkembang dalam pemikiran lu di Hello God. Betul, itu gue nggak bohong, gue mau ngomong gitu juga. Teman-teman bisa cari semua itu di aplikasi Hello God. Lanjutkan dong. Balik lagi, teman-teman silakan download. Buat teman-teman yang mau mendoakan atau didoakan, teman-teman bisa download aplikasi Hello God. Di sini akan ada teman-teman yang mendukung secara community, mendoakan, dan juga tidak ada judgement di aplikasi. Tapi di aplikasi Hello God ini ya, gue buka berapa hari ini, terus gue liatin terus tuh interaksinya kayak gimana.
Menarik loh. Menarik ya. Ada banyak di antara teman-teman yang istilahnya tuh maksudnya mengafirmasi. Kayak kemarin gue baru kirim di kalangan kita para co-foundernya. Oh, coba. Apa tuh? Topiknya apa tuh? Wah, salut untuk teman-teman tim Hello God. Siapapun yang bikin Hello God, applause. Puji Tuhan. Terharu. Terus ada juga yang ngomong tentang pain hidupnya, ngomong tentang permasalahannya, dan menariknya di Hello God adalah kita tuh sebenarnya aplikasi ini adalah dari kita untuk kita juga. Jadi ada teman-teman di Hello God yang bisa saling kasih masukan yang suportif gitu. Dan jawaban, ada yang lagi bingung soal pinjol, kena pinjol, ada yang lagi bingung soal masalah pornografi. Tapi bisa dikasih masukan yang bagus. Keren. Dan teman-teman bisa mendukung mereka di dalam doa. Teman-teman juga mungkin kalau ada pergumulan, teman-teman bisa taruh di situ. Dan temukanlah orang-orang yang pernah di posisi kamu mungkin. Ya itu gue udah baca tuh. Teman-teman bisa ketemu orang-orang yang mungkin sedang menggumuli lebih parah ataupun mengerti perasaan kamu. Teman-teman download aplikasi Hello God. Yeay. Dan kalau mau membaca firman Tuhan, kita juga ada Alkitab loh di aplikasinya. Oke, kelar promosi ya. Beda, gue mau balik sedikit ke Indomie. Gue ngerasa ya, ini off topic sebenarnya. Ini jauh banget dari topik. Tapi gara-gara lo ngomong mie instan tadi, gue jadi kepikiran mungkin itu micin pertama yang dimakan oleh anak-anak. Iya juga ya. Iya, dia pasti orang tuanya, "Duh, makan apa ya? Indomie nih, kasih anaknya." Itu micin pertama loh. Terus anaknya suka sekali. Sampai hari ini makanya Indonesia banyak disebut generasi micin. Gitu. Udah, itu off topic sih. Dan gue makan mie instan anyway. Tahun ini gue mungkin gue pernah sih makan mie instan. Tapi terakhir makan mie instan tuh bersama dengan kalian. Gila, udah lama banget kok. Bandung bukan udah lama banget. Iya, sejak Bandung itu. Terus kemudian makan sama kalian kemarin, Anda. Oh. Iya. Itu bisa. Oke, make sense. Tapi memang anak-anak nowadays ya, orang-orang suka makan banget mie instan. Betul. Dia pengaruhnya kuat. Nah, itu yang gue bilang maksudnya. Jadi enak sih, tapi nggak cukup sehat buat lu gitu. Kayak lu cari jawaban melalui Jesus AI. Kelihatan mudah banget, tapi nggak cukup sehat buat lu untuk terus rely on it. Lu lihat kan bagaimana Tuhan bekerja di podcast ini. Apa? Kita ngomongin mie instan, ujung-ujungnya kita ujung-ujungnya ternyata itu perumpamaan yang pas. Itu suara Tuhan, teman-teman. Kita nggak cek Jesus AI sebelum ini. Ya oke, pokoknya itu. Kurang lebih kalau kita bahas tadi dua fenomena, kita ngerti lah. Fenomena pertama, oke, ini bagus, oke, ini bisa memberikan lu mungkin beberapa jawaban, tapi ini nggak membuat lu bertumbuh. Iya, dia bagus karena dia bisa kutip ayat-ayat tertentu. Dia bagus karena dia bisa kasih jawaban yang diplomatis. Tapi lu nggak bisa cuman rely on ini doang nih. Buat lu bisa cari Tuhan nih. At the end of the day, lu harus back to the Bible. Iya, bisa jadi jawabannya tidak sepenuhnya komprehensif gitu. Itu keren sih. Kita move on. Kita move. Oke. Tapi gue berharap sih apa yang kita bahas tadi di fenomena 1 itu teman-teman juga bisa yang ngerti lah, atau mungkin menyampaikan ke teman-teman kalau nggak dari situ gitu loh. Bisa dari situ tapi bukan sepenuhnya. Tapi jangan jadiin kerohanian lu dari Jesus AI. Iya, jangan. Iya, ya. Oke, jadi kita udah selesai ngomongin bahwa itu tentu saja bukan Tuhan Yesus. Itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh beberapa orang di belakangnya, yang bisa dihubungkan dengan ayat-ayat Alkitab dan beberapa ajaran-ajaran yang menjadi esensi kekristenan. But for sure itu tidak selalu itu bisa jadi sebuah jawaban yang diperlukan pada waktu itu, tetapi tidak memberikan jawaban seutuhnya. Yes. Tapi bisa nggak berkembang terus ini? Maybe yes. Bisa, pasti seiring dengan waktu juga mungkin lebih bagus jawabannya. Mungkin banyak orang-orang teologi yang akan turut campur tangan tuh lama-lama saya jadi berhala. Next. Nah, makanya teman-teman kita masuk ke topik di mana kenapa ada begitu banyak orang sebenarnya saat ini mencari jawaban yang serba instan. Kenapa ada begitu banyak orang desperate
membutuhkan jawaban gitu. Ini nggak menutup kemungkinan gua sama Ko Andre juga kadang kita juga mencari jawaban di dalam cara kita masing-masing gitu. Iya. Di dalam cara kita masing-masing, dan kebetulan saat ini ada Jesus AI nih, orang-orang yang datang ke sana mencari jawaban tentang pergumulan ataupun hal-hal yang mereka alami gitu. Sedesperate itukah dunia saat ini? BTW gue jadi keinget satu firman Tuhan loh. Sesungguhnya akan datang waktu di mana aku tidak akan mendatangkan kelaparan ataupun kehausan ke negeri ini, tapi Keren. kehausan akan. Kok tumben lo? Oh iya dong. Lagi dapat itu Tuhan yang ngomong. Kehausan akan firman. Kehausan akan firman Tuhan. Amin. Amin. Ternyata itu tergenapi lah ya. Gua sangat yakin bahwa sebenarnya, makanya gue bilang gue punya konviksi bahwa sebenarnya firman Tuhan itu adalah jawaban untuk berbagai macam persoalan hidup yang sedang kita alamin. Tapi seringkali yang jadi problemnya adalah kita lack of understanding. Kita bukan lack of knowledge. Gue merasa agak keren sih ngomong gini. Iya, gue juga ngerasa lu keren sih ngomong ini. Mungkin teman-teman yang nonton juga lagi ngerasa kok Andre keren. Berhala. Canda. Gue melihat ya bahwa orang-orang Kristen, karena beberapa hari ini gue pelayanan di kalangan anak-anak remaja berkali-kali, saudara. Puji Tuhan. Retreat. Berapa banyak dari mereka yang download aplikasi HelloGod? Gila sih, gue akan retreat kelima lo ini. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Wih. Enggak, di hari ini tayang lu udah kelar retreatnya. Iya, barusan kemarin toh. Terus Terus nanti besok mau retreat lagi. Emangnya kehidupan pikul Gini, salib seorang hamba Tuhan. Mendengarkan ini, satu benang merah yang gue tarik ya setelah gue retreat berkali-kali, ya bukan kali Ada tahun kesamaan pertama lah ya, ada kesamaan. sudah sekian lama, tapi makin ke belakang gue menarik sebuah kesimpulan bahwa you know what, bahwa anak-anak remaja kita atau mungkin teman-teman yang lagi nonton, jika kamu ada teens atau kamu katakanlah pemuda lah, I believe bahwa kalian tuh tidak kurang knowledge tentang firman. Even though sebagian malas baca firman dan oh iya baru tahu ada ayat itu ya gitu. Tapi kalian tuh bukan kurang knowledge tentang Tuhan. Tapi yang kita kurang itu understanding. Karena ada perbedaan yang besar sekali antara knowledge dan understanding. Iya gak sih? Knowledge, lu percaya Tuhan ada? Iya. Iya. Tapi apakah Tuhan ada itu mempengaruhi hidup lu? Belum tentu. Itu yang gue bilang understanding. Jadi ada orang yang mengaku bahwa ada Tuhan, tetapi di satu sisi yang sama dia bisa melakukan, misalnya kita ngomong lah aborsi. Apa hubungan ada Tuhan dan aborsi? Ada hubungan gak? Nggak ada. Ada, Julius. Oh ada. Gini deh gampangnya, lu ngaku ada Tuhan, Iya. tapi lu nyontek. Berarti pada akhir Bisa nggak? Tindakannya bisa, tapi harusnya nggak. Pada realitanya bisa dong. Pada realitanya bisa. Tapi kenapa gue bilang lu kurang understanding? Lu cuma knowledge, Iya. tapi lu nggak ada Lu understanding. tahu Tuhan benci nyontek, tapi lu tetap nyontek gitu maksudnya. When you say Tuhan, when you say Lord, atau when you say I believe in God, then apa sih implikasi yang sifatnya logis antara lu tahu ada Tuhan? Implikasi logisnya itu adalah lu submit yourself, right? Kalau implikasi lu submit yourself berarti it means you have to do apa yang Tuhan mau. Gitu loh. Gini. Semisal, apa implikasi kalau misalnya lu punya pacar nih, gebetan. Waktu lu punya pacar terus kemudian lu bilang, oh si ini adalah pacar gua. Tapi pada saat yang bersamaan, misal, lu selingkuh. Iya. Nyambung gak itu? Enggak. Itu gak nyambung. Kenapa? Karena status lu tidak berimplikasi pada tindakan lu. Lo paham maksudnya? Gua paham. Orang Kristen hari ini, kalau menurut gua, bukan knowledge-nya banyak. Pinter. Menganggap dirinya udah tahu. Ada Tuhan, percaya Yesus. Tapi understanding-nya gak dapet. Relevansinya gak dapet.
Gitu. Karena apa? Ya sudah. Gue tahu ada Tuhan, tapi sorry, hidup gue. Dan itu yang bikin hidup lu kocar-kacir. Karena lu jalanin hidup lu dengan understanding lu, bukan Tuhan. Lu bisa punya knowledge, tapi lu gak jalan dengan understandingnya Tuhan. Itu dalam loh kok. Sedalam apa? Sedalam kayak gue secara alami ngerasa itu kalimatnya keren. Oke. Karena gimana ya? Yang tadi lu ngomong, orang-orang ngerti firman Tuhan, tahu, ke gereja, melayani, semua. Tapi at the end of the day, Tuhannya nggak ada. Iya. Gitu ya? Iya. Dan itu yang mengakibatkan kekristenan orang hari ini hanya sekadar, bahkan sampai gue nggak tahu pacar gue siapa. Tuhan, kasih tahu dong pacar gue yang mana. Buat gue itu lack of understanding. Kenapa? Kalau lu betul-betul belajar, lu cari wajah Tuhan, lu cari kehendak Tuhan, akhirnya lu ngerti bahwa pertanyaan itu bukan pertanyaan yang tepat untuk diajukan ke Tuhan. Karena pada akhirnya lu ngerti bahwa Tuhan itu kasih tahu bahwa lu ketika misalnya lu mau berkeluarga, karena tujuan pacaran kan berkeluarga kan? Iya. Kalau lu mau berkeluarga, lu pilih pasangan yang sepadan, pilih pasangan yang takut Tuhan, pilih pasangan yang apa. Lu harus understanding itu. Sehingga lu ketika itu lu gak lagi ada pada pertanyaan yang paling cetek itu. Even though gak salah lu bertanya pada Tuhan, Tuhan yang mana gitu. Misalnya lu ada datang pangeran yang antri ke lu, ada 5 orang gitu. Puji kan. Tuhan. Yang manakah Tuhan? Tetapi ketika lu punya understanding, lu akan ngerti, lu bisa filter yang mana udah langsung ke filter out keluar. Gitu loh. Tapi hari ini banyak orang tuh cuman mau jadiin Tuhan kayak lu tahu nggak, kayak semacam peramal. Call a friend. Iya. Friend. Kayak cuman seorang peramal yang ada di biliknya, yang lu datengin kalau lu lagi kebingungan, lalu lu lagi pusing dengan hidup lu datang, terus seakan-akan Tuhan tuh sedang menyediakan jasa menolong hidup lu, dan menjawab kebingungan lu. Jasa memberi jawaban. Betul. Lu nggak menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang memimpin hidup lu. Lu cuman cari Tuhan kalau lu lagi bingung. Lu lagi cari Tuhan kalau lu lagi butuh petunjuk. Butuh jawaban. Which is oke, itu bagus. Tapi kalau kekristenan lu kayak gitu terus, wow, gua nggak bisa pikir, maksudnya nggak tahu ya. Ya udah, lu lagi bawa hidup lu nggak tahu kemana. Buat gua sayang banget ya gitu, sayang banget. Kalau gitu at some point misalkan gue mulai dari situ gitu, gue bertanya-tanya tentang maksudnya mungkin case remaja ya. Gue bertanya-tanya tentang A, B, C, D, E, F, G. At some point gue harus merubah pola pikir atau pola pertanyaan itu dong. Pola mencari jawaban ke Tuhan itu. Lama-lama tuh dia akan kemana kok. Yang sebelumnya kita mencari Tuhan untuk mencari jawaban, terus kita harus bertumbuh ke arah mana? Iya, gitu. Gue rasa gini loh, buat teman-teman yang misalnya, oh gue kayak gitu tuh. Oke, yuk sama-sama kita belajar gitu. Kita belajar untuk cari understanding. Cari understanding tuh maksudnya, jadi Alkitab, firman Tuhan yang kita percaya itu bukan sesuatu yang disebut sebagai ya udah ini ada ayatnya. Lu nggak bisa gitu. Dalam jadi gini, bahasa kerennya nih kan. Wih, gue suka nih. Kan ada yang namanya sola scriptura. Iya, only hanya the word firman of Tuhan. Ya, the word of God. Dan lu jadikan firman Tuhan sebagai dasar kebenaran, which is good. Tapi lu sebagai seorang Kristen gak cukup lu cuman sola scriptura prinsipnya. Ada satu lagi, tota scriptura. Apa itu tota scriptura? Gue baru pertama kali denger. Tota scriptura itu adalah bagaimana lu memahami Alkitab secara utuh. Lu punya understanding secara full. Jadi lu nggak terjebak pada ini ayatnya ini. Ya udah gue lakukan. Ini ayatnya ini. Ya udah gue lakukan. Nggak begitu. Lu mesti memahami satu ayat itu dalam perspektif seluruh firman. Apa sih isi hati Tuhan gitu. Kalau lu kayak begitu, lu akan jatuh dalam misalnya cara-cara yang lu gampang banget dijatuhin dengan cara-cara kayak misalnya nih, dilarang minum alkohol misalnya. Iya. Ya kan? Akhirnya apa? Lu jadi bingung, loh kenapa di gereja ada perjamuan kudus gitu kan? Lu bingung. Karena apa? Lu cuman sementok, lu cuman butuh
Apa itu pengetahuan itu lu cuman kepentok atau kesandung dengan pemikiran bahwa ini ada ayatnya. Salah, bro. Jadi hanya karena ada ayatnya itu bukan berarti ya itu tadi prinsipnya, cuman mau tahu jawabannya apa. Right? Iya. Misalnya anak lu datang. Anak gue datang. Misalnya lu punya anak nih. Gue punya anak nih. Misal, Iya. ya, jadi disclaimer masih belum punya anak. Jangan. Misalnya lu punya anak datang, terus anak lu tanya, "Papa, Iya, Pak. prinsip hidup Iya, sukses apa?" Cari cuan. Cari cuan sebanyak-banyaknya. You see, that's the problem. You see, that's the problem. Misalnya nih kalau anak kita masih kecil tanya sama kita, supaya sukses gimana? Kamu banyak belajar, nak. Ya udah, gue belajar. Jadi dia tiap hari kerjanya baca melulu. Nah, ayo main. Itu ada teman-teman tunggu. Nggak mau, aku mau belajar doang. Aku mau sukses. Aku mau sukses karena papa suruh aku belajar doang. Bener gak? Salah. Kenapa salah? Karena yang ditangkap anaknya bukan sebuah pemahaman, tapi sebuah tindakan sekali. Karena waktu lu bilang belajar, itu kan sebenarnya lu gak bermaksud mengatakan bahwa lu harus baca buku doang. Iya. Iya kan? Tapi maksud lu tuh adalah itu menjadi salah satu yang bagus buat lu untuk ngembangin pikiran lu. Tapi dia cuma menangkapnya yang penting gue baca. Dan dia baca. Dia cuma baca buku. Paham gak? Enggak, pokoknya gue baca. Kenapa? Karena papa suruh gue baca. Itu masalahnya. Lu ngerti maksudnya? Gue ngerti maksudnya. Itu problem. Jadi lu tuh sebenarnya butuh understanding. Lu butuh untuk memahami secara komprehensif. Dan problem dari orang Kristen hari ini adalah tidak mencari understanding itu. Orang Kristen cuma mau tahu kalau ada masalah dalam hidup gua, ayatnya apa. Kayak gitu. Dan kalau misalkan ayat itu gak berimplikasi dalam hidupnya, dia akan kecewa, dia akan gak percaya dan sebagainya. Makanya kan sebenarnya di dalam Alkitab kita ada tuh yang namanya Amsal. Amsal mengatakan carilah hikmat. Apa sih cari hikmat? Cari hikmat itu caranya adalah dengan membaca firman juga, iya. Tapi more than that, akhirnya lu tuh memahami, oh begini firman, oh ini nih Tuhan yang mau, oh kehendak Tuhan tuh begini. Lu jangan mentalitasnya cuman ayatnya apa, ngomong apa. Lu jangan begitu mentalitasnya. Iya, pantasan hidup lu gak maju-maju. Cuma seputar-putar di situ doang karena lu jadi bocil terus misalnya. Terus lu bilang, anak lu datang, gimana cari sukses? Cuan. Ya udah, dia akan cari cuan aja terus. Nah sekarang gue tanya, hidup lu sukses kalau lu cuma punya cuan? Enggak. Lu jadi kaya tapi lu bodoh, buat apa? Gue harus bilang ke anak gue cari cuan terus bagi ke papa. Enggak. Lu jadi kaya, lu punya duit banyak tapi hidup lu rusak, buat apa? Apa itu sukses? Lu kalau jelasin sukses, sulit deh. Tapi pada akhirnya menurut gue jawaban yang paling valid adalah lu hidup seturut kehendak Tuhan. Tapi jawaban lu hidup seturut kehendak Tuhan pun harus lu punya understanding yang kuat di situ. Maksudnya apa lu hidup seturut kehendak Tuhan? Bukan cuman, oh kalau gitu gue hidup seturut kehendak Tuhan, gue jadi hamba Tuhan. Itu sempit loh pemahamannya. Iya. You get the point? Itu harus ditangkap dari maksud gue kepikirannya gini kok. Butuh proses panjang untuk lu mengajar. Ya kalau kita ngomongin tentang anak kecil itu ya, gue rasa gue udah ketemu jawabannya. Banyak cara nak untuk sukses. Cara yang harus kamu temukan sendiri. Tapi cara yang anak kecil lu suruh begitu, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi takut jadi papa. What I want to stress about adalah gini loh. Artinya gini, ini fenomena. Jadi satu kali ada guru, salah seorang guru di salah satu sekolah terbesar di Indonesia, yang inisialnya nggak usah dilanjutin. Tapi gue tahu. Dia bilang begini. Dia mengamati bahwa problem dari anak-anak zaman now adalah they don't care about the process. They just only know about the answer. Jadi kalau misalnya mereka dikasih ini satu problem matematika atau pertanyaan, apa jawabannya Pak? Ini. Oh ya udah. Prosesnya gimana? They don't care. Because technology memudahkan mereka melakukannya. ChatGPT dan sebagainya. Gue kasih yang paling simpel, kalkulator dan sebagainya. Jadi they don't care about the process. Mereka makin pragmatis. Hidup gue berantakan. Apa jawabannya? Gue mesti bagaimana?
A, B, C, D, ya udah mereka lakukan tanpa memaknainya, berproses dengannya. Dan itu yang lack dari generasi sekarang. Kehilangan proses. Itulah sebabnya begitu banyak anak remaja nih sekarang pergi ke ibadah, mereka nggak punya meaning, mereka nggak ketemu meaning. Karena mereka selalu merasa pergi ke ibadah cuman kewajiban doang. Hari Minggu, karena gue Kristen gue gereja. Ke gereja doang. Tapi mereka kehilangan prosesnya. Karena apa? Nggak terbiasa untuk memikirkan proses apa yang sedang dialamin, yang gue alamin, yang gue pelajari, proses apa nih, gitu. Makanya sebenarnya Jesus AI at the same time itu memudahkan, jadi peluang, tapi at the same time ini bisa jadi satu hal yang membuat kita tuh akhirnya lupa, kayak instan aja terus gitu. Kita kehilangan prosesnya, kehilangan memaknainya. At the end of the day menjadi dilema juga pada akhirnya. Nah ini jadi tantangan untuk para guru misalnya, atau tantangan untuk orang tua, ya kan? Tantangan untuk pembina sendiri. Rohani gitu, untuk coba melihat ini. Jangan sekali lagi jangan memusuhi Jesus AI, jangan dimusuhi, jangan dianggap produk setan. Waduh. Jangan, nggak usah kayak gitu. Produk Ya. setan menyamar jadi Yesus. Jangan, nggak usah kayak gitu. Nanti ada AI setan. Itu boleh juga tuh ya. Nanti Adi diambil jadi pendahuluan ya dia. Apa AI setan? Ya kan? Yeah. Tapi juga jangan percayakan, artinya mengenal Tuhan itu lewat Jesus AI. Jangan. Lu cuma dapat knowledge, tapi lu nggak dapat understanding. You have to pursue the understanding. Iya. Pursue the understanding. Gue percaya kalau sebagai closing mungkin, gue percaya kalau otak manusia itu satu buah kekompleksan yang sangat luar biasa, dan kita semua tuh punya otak itu gitu loh. Kita punya how to process, kita punya how to think, how to understand. Itu kita bisa, tergantung mau atau enggak. Makanya gue selalu bilang, kita jadi anak muda harus kritis, bukan skeptis. S-nya panjang banget di kuping gue. Iya, gue rasa itu penutup yang tepat. Ya cuma mungkin at least kayak gitu teman-teman. Pemikiran kita, cara kita memproses kehidupan itu penting. Satu sisi dari podcast kita hari ini, nggak cuma semata-mata kita mencari jawaban, tapi proses mencari jawaban itu relasi dengan Tuhan, dan juga ya proses pertumbuhan rohani kita. Gue mau ngomong lagi tapi sudahlah, waktunya udah cukup. Nggak apa-apa kok, masih ada waktu. Kalau lo mau ngomong terakhir nggak apa-apa, silakan. Ko Andre, ambil. Lu sadar nggak bahwa selama ini kita sedikit keliru dalam menjalankan kekristenan kita? Apa itu kelirunya? Yesus dan murid-muridnya mengajarkan berproses kekristenan tuh lewat caranya bagaimana? Pikul salib. Proses hidup bareng-bareng. Community. Jalan kemana-mana bareng-bareng. Tapi kita mengadopsi sistem one direct dari atas ke bawah. Kita cuma mementingkan knowledge tanpa understanding. Understanding itu ketika lu jalan, lu bareng, lu dengar guru lu ngomong A, lu lihat hidup dia melakukan apa enggak, ya kan? Jadi ada yang namanya proses, gagal jalan. Yeah. Tapi kekristenan kita kali ini kayak cuman ngajarin dong. Terus habis itu apa? Pulang lupa. Itu kekristenan kita. Harus berubah. That's the key, always change for the better, not for the worse. Oke lah kalau gitu, thank you teman-teman for today. Udah cukup panjang ya pembicaraan kita, tapi ya semoga balik lagi ya, pembahasan kita tentang Jesus AI dan juga pencarian jawaban ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman semua. Juga kita minta tolong teman-teman untuk dukung pelayanan kita dengan follow sosial media kita, ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga bisa download aplikasi HelloGod, di mana di sana akan ada yang mendoakan dan teman-teman juga bisa didoakan di sana. We are building this community. We're like and happy if you join with us gitu di aplikasi HelloGod. Juga untuk Ko Andre, thank you so much for today. Thank you untuk teman-teman semua for watching HelloGod on Topic, where HelloGod will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGod.